Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan materi mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Di sini ada anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Muhammad Nuku Hamka dengan NIM 17144230072, dan yang kedua Muhammad Raihan dengan NIM 17106230065. Yang ketiga ada Muhammad Sadam Jasir dengan NIM 17066230071. Dan yang terakhir ada Vanessa Amalia Duati dengan NIM 17066230043. Masuk ke materi yang pertama, yaitu makna agama. Makna agama di sini terbagi dua, yaitu menurut bahasa dan juga menurut Al-Quran. Makna agama menurut bahasa adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atas jenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Yang kedua di sini ada makna agama menurut Al-Quran, yaitu merupakan pedoman hidup manusia. Setiap agama yang ada di muka bumi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan perdamaian dan kebahagiaan pada makhluk hidup. Next. Lalu di sini yang kedua ada kedudukan serta fungsi simbol dan ritual keagamaan. Kedudukan simbol maupun ritual dalam agama merupakan penghubung antara komunikasi human kosmis dan komunikasi keagamaan lahir dan batin. Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo symbolikus dalam tipe atau pola religiusnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rehan. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi simbol dan ritual keagamaan. Jadi, simbol-simbol keagamaan pada asalnya berfungsi sebagai media komunikasi hubungan manusia dengan Tuhan. Simbol keagamaan dengan kata lain merupakan jembatan antara kesadaran dunia dan yang sakral. Hal-hal tersebut bukan sekedar batasan antara yang sakral dan yang profan, namun juga merupakan sarana dan proses inversi dan transformasinya. Melalui simbol-simbol materi menjadi spiritual dan spiritual menjadi empiris dan dikomunikasikan dalam bentuk kasat mata. Tidak jauh berbeda, acara ritual dapat memenuhi kewajiban agama atau cita-cita, memenuhi kebutuhan spiritual atau emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan moral, menunjukkan rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seseorang untuk menyatakan afiliasi seseorang, mendapatkan penerimaan sosial atau persetujuan untuk beberapa event, atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual itu sendiri. Selanjutnya di sini ada keanekaragaman, pemahaman, dan sikap beragama. Keragaman adalah penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, kepercayaan, atau ajaran Tuhan itu, yang tentu saja menjadi bersifat relatif, dan sudah pasti kebenarannya pun menjadi bernilai relatif. Hal ini karena setiap penyikapan terkait oleh sosiokultural dan setiap lingkungan sosiokultural tertentu sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang agamanya. Dari sinilah muncul keragaman pandangan dan pemahaman keagamaan. Namun demikian, pandangan yang beragam itu sebenarnya semakin menunjukkan adanya kesatuan di antara para penganut agama-agama. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan. Yang pertama dalam lingkungan pendidikan, peserta didik atau kita sebagai mahasiswa harus memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan tercapainya tujuan pendidikan tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama. Penanaman nilai-nilai keagamaan yakni dilakukan dengan pengetahuan yang berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar anak mampu mengamalkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan menanamkan secara benar dan sadar tanpa adanya paksaan. Penanaman nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan bisa dilakukan melalui beberapa metode, yaitu metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat dan memberi perhatian, serta metode hukuman. Kemudian di sini yang kedua adalah lingkungan keluarga.
Peran orang tua tidak hanya berupa pengajaran, tetapi berupa peran tingkah laku, keteladanan, dan pola-pola hubungannya dengan anak yang dijiwai dan disemangati oleh nilai-nilai keagamaan yang menyeluruh. Orang tua juga memiliki andil untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak berupa penanaman takwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama. Kegiatan menanamkan nilai-nilai keagamaan sesungguhnya akan menjadi inti pendidikan keagamaan. Kemudian di sini ada yang ketiga, lingkungan pekerjaan. Nilai-nilai agama bisa menjadi benih tumbuhnya etos kerja yang baik dalam diri individu atau suatu kelompok dalam masyarakat. Dalam sebuah penelitian, nilai-nilai agama sangat berpengaruh dalam membangun etos kerja yang baik. Sistem kepercayaan yang ditanam dalam etos kerja merupakan implementasi dari sifat Rasulullah, yaitu sidik atau jujur dalam melakukan pekerjaannya, serta bagaimana keinginan karyawan untuk mencari rezeki yang halal. Selain itu juga diharapkan untuk dijadikan sebagai syarat ibadah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Tuku Hamka, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Muhammad Sadam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ta'abudi dan ta'akuli dalam agama. Di dalam ajaran agama Islam, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita keadilan, perdamaian, dan kebaikan, dan mengandung asas-asas nilai universal, sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis. Ini dikategorikan menjadi dua sifat, yaitu ta'abudi dan ta'akuli. Oke, next. Ta'abudi dan ta'akuli dalam agama. Ta'abudi yang diartikan goiro ma'kulatil makna. Ta'abudi yang dipahami sebagai pemahaman keagamaan yang harus diikuti tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah perintah syariat agama di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam sifat ini memiliki ajaran Islam yang baku serta berkaitan dengan ketauhidan seorang hamba. Ta'akuli yang diartikan juga makulatul makna. Ta'akuli dalam agama Islam merujuk kepada akal. Ini sangat penting dalam agama Islam yang menghargai penggunaan akal dan pemikiran untuk memahami ajaran agama Islam, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sifat ini berperan dalam pemahaman terhadap agama Islam, hukum syariah, dan refleksi spiritual. Ta'abudi sebagai contoh yaitu wudhu dan sholat. Dan ta'akuli yang dapat kita contohkan yaitu nikah. Sebagaimana tujuan nikah itu yaitu hifzun nasal, yaitu menjaga nasab. Okay, next. Elemen-elemen peradaban dalam agama. Peradaban yang dapat diartikan adalah suatu tahap perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pencapaian tingkat kemajuan dalam berbagai aspek, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan moral. Peradaban sering diukur melalui tanda-tanda seperti perkembangan teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan juga kualitas kehidupan masyarakat. Hakikat peradaban dalam konteks Islam mengacu pada usaha manusia untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan menjalankan ajaran dan nilai-nilai Islam. Peradaban dalam Islam harus mencerminkan ketundukan kepada Allah, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Dan adapun beberapa elemen yang mempengaruhi peradaban dalam agama yaitu akidah, ibadah, akhlak, hukum Islam, seni dan budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, perekonomian, pemerintahan, dan keadilan, hubungan antar umat beragama, dan perkembangan teknologi. Elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam membentuk peradaban Islam dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat Islam di seluruh dunia. Oke, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa. Oke, terima kasih Nuku. Selanjutnya ada 3 pondasi peradaban. 3 pondasi peradaban dalam agama Islam adalah prinsip-prinsip dasar yang membentuk pondasi peradaban Islam. Yang pertama ada iman atau akidah. Pondasi pertama adalah keyakinan yang kuat kepada Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab suci, dan semua ajaran Islam. Iman yang kokoh merupakan landasan utama peradaban Islam. Yang kedua ada ibadah atau pengabdian. Pondasi kedua adalah ibadah kepada Allah. Ini mencakup pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, dan segala bentuk ibadah lainnya.
Ibadah menghubungkan individu dengan Allah dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam peradaban. Yang ketiga ada akhlak atau moralitas. Pondasi ketiga adalah moralitas yang luhur dan etika yang baik. Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan empati. Moralitas yang baik menjadi landasan bagi tindakan manusia dalam membentuk peradaban yang berkelanjutan. Dengan tiga pondasi ini, peradaban dalam agama Islam diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Next. Selanjutnya ada praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Agama merupakan pengalaman manusia yang mendalam dalam mengamalkan agamanya. Hal ini mencakup praktik keagamaan seperti sholat dan puasa, serta apresiasi terhadap nilai-nilai spiritual. Agama yang baik dapat membantu membentuk kepribadian yang seimbang dan jiwa yang sehat. Agama dalam Islam berawal dari wahyu ilahi dan oleh karena itu, praktik keagamaan atau syariah mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama. Di antaranya adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Next. Materi terakhir ada dampak agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada aspek pendidikan. Agama merupakan bagian dari program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada peserta didik. Yang kedua, pada aspek kebijakan, agama dapat mempengaruhi perilaku politik individu dan masyarakat. Yang ketiga, pada aspek ekonomi, agama dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, pada aspek umum, agama menciptakan landasan moral dan etika yang mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan, sehingga membantu membentuk masyarakat yang lebih beretika dan lebih sadar akan nilai-nilai agama. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.